lagi nih. Kita bakal membahas dua karakter besar dari movie High and Low The Wars, Murayama dan Todoroki. Bisa dikatakan mereka berdua adalah rival dari sekolah Oya, karena kekuatan Murayama dan Todoroki tidak terlalu berbeda satu sama lain. Dan bahkan dalam series ini mereka berduel 1 lawan 1 sampai 2 kali. Walau dalam kedua pertarungan tersebut Murayama yang memenangkan pertarungan. Tetapi bisa dikatakan kalau Todoroki juga memberikan perlawanan yang kuat. Terbukti dari luka yang diterima oleh Murayama. Oke deh kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di pembahasannya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Mati datse. Murayama dan Todoroki. Siapa yang tidak mengenal kedua karakter ini? Mereka bisa dikatakan mempunyai peran penting dalam series High and Low. Murayama adalah orang pertama yang bisa mematahkan tradisi sekolah Oya, yaitu menahan 100 pukulan, dan berhasil meraih posisi puncak untuk disejajarkan dengan para leader war yang lainnya. Sedangkan Todoroki adalah siswa yang di hari pertamanya masuk di sekolah Oya langsung menggeser posisi pemimpin siswa penuh waktu. Dan bahkan berani masuk di markas siswa paruh waktu untuk menantang duel Murayama. Yap, Todoroki adalah satu-satunya siswa di Oya yang berani menantang duel Murayama sampai 2 kali. Walaupun sebenarnya Fujio juga pernah menantang Murayama untuk berduel 1 lawan 1. Tetapi sampai sekarang pertarungan itu tidak pernah terjadi, karena Murayama terlebih dulu keluar dari sekolah Oya. Brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. Tetapi sepertinya masih terlalu jauh untuk Fujio menantang Murayama. Karena seperti kita tahu kalau Todoroki masih lebih kuat dari Fujio. Bahkan sahabat baik Fujio pun mengakui hal itu. Tsukasa pernah mengatakan kepada Fujio kalau Todoroki itu lebih kuat darinya. Kenapa sampai Tsukasa bisa mengatakan hal tersebut? Seperti yang kita tahu, Tsukasa pernah berduel dengan Fujio. Dan dalam pertarungan tersebut terlihat serangan Tsukasa lebih banyak yang mengenai Fujio. Dan pertarungan mereka cukup sengit. Tsukasa tumbang hanya karena kehabisan stamina. Mungkin dari pertarungan tersebut Tsukasa sudah bisa menilai sampai di mana kekuatan Fujio. Dan dia pun yakin kalau kekuatan Fujio masih di bawah Todoroki dan Murayama. Walaupun Todoroki lebih kuat, tetapi kepemimpinan para siswa penuh waktu tetap di bawah Fujio. Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa Todoroki berbuat seperti itu. Yang pertama, sejak Todoroki dikalahkan Murayama, dia menjadi tidak terlalu berambisi lagi untuk menempati posisi puncak. Terbukti saat Todoroki ditantang oleh fraksi Yasukio. Bukannya tertarik untuk bertarung, Todoroki malah langsung mempersilahkan fraksi Yasukio untuk mengambil posisi pemimpin. Kemudian faktor selanjutnya adalah kepribadian Todoroki yang kurang bisa bergaul dan lebih suka bergerak sendiri. Terbukti saat beberapa siswa penuh waktu dihajar oleh sekolah lain, Todoroki dengan santai langsung mendatangi sekolah tersebut sendirian. Walaupun pada akhirnya Suji dan si Baman datang membantunya. Kemudian saat Todoroki datang sendirian mendatangi para petinggi sekolah Ebara dan menghajar habis Fujin dan Reijin. Todoroki memang lebih cocok dijuluki Lone Wolf karena lebih suka bergerak sendiri dan mempercayai posisi pemimpin pada Fujio.
Murayama dan Todoroki. Mereka berdua pertama masuk di sekolah Oya dengan tujuan yang sama, yaitu berdiri di posisi puncak. Sebenarnya keduanya berhasil dengan tujuannya masing-masing, di mana Murayama berhasil menjadi pemimpin paruh waktu dan Todoroki yang berhasil menjadi pemimpin siswa penuh waktu untuk beberapa saat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk lebih menikmati hidupnya di sekolah Oya, seperti membaca buku ataupun memancing. Sedangkan Murayama juga akhirnya melepas posisi pemimpin dan memutuskan untuk keluar dari Oya. Murayama dan Todoroki sebenarnya tidak bermusuhan, tetapi mereka juga tidak bisa dikatakan berteman. Karena terlihat saat Murayama mencoba merangkul, Todoroki terlihat menghindar. Tampaknya dia masih tidak senang karena sudah dikalahkan 2 kali. Atau karena Todoroki memang tidak suka dengan siswa yang berpenampilan seperti berandal. Karena kita tahu masa lalu Todoroki yang selalu dibully dan dihajar oleh berandal di sekolah saat dirinya masih kecil. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa sampai sekarang Todoroki tidak bisa akrab dengan Murayama yang memang penampilan dan sifatnya agak tengil. Wait for the presence and laughter. I couldn't sleep late at night looking for Santa with Sejauh ini Todoroki hanya terlihat akrab oleh beberapa orang saja dari siswa penuh waktu, yaitu Suji, Shibaman, Fujio, Tsukasa, dan yang terakhir Yuken dari Hosen, yang pernah dia kalahkan saat perang antara siswa penuh waktu dan Hosen. Tetapi setelah peperangan tersebut, mereka berdua menjadi akrab karena memiliki hobi yang sama. Murayama sejak kecil sudah sering bertarung. Dia bahkan mengatakan kalau belum pernah kalah bahkan saat dikeroyok sekalipun. Maka dari itu Murayama sempat kehilangan semangat saat dia pertama kali dikalahkan oleh Cobra. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laugh. Tetapi saat pertarungan pertamanya melawan Todoroki, dia berhasil mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Pertarungan Murayama dan Todoroki salah satu hal yang paling dinantikan di kalangan para fans. Karena kedua karakter monster ini memiliki gaya bertarung yang berbeda satu sama lain. Murayama dengan serangan brutalnya dan Todoroki dengan serangan cepatnya. Walaupun sepertinya kita tidak akan mungkin lagi melihat kedua karakter ini saling berduel, karena sudah tidak ada lagi alasan untuk mereka bertarung. Dan Murayama juga sudah keluar dari sekolah Oya. Tetapi kita masih berharap di movie selanjutnya Murayama kembali agar kita bisa melihat interaksi antara kedua karakter ini. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan di next movie High and Low akan menceritakan tentang perang besar Sword melawan Mighty Warrior yang harus melibatkan semua pemimpin Sword turun tangan termasuk Murayama. Dan pastinya akan memperlihatkan pertarungan final yang epic. Kita tunggu saja kelanjutannya dan sampai ketemu di next video. Bye-bye!